Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Elpara Maida Yuswadi. Saya mahasiswi FKIP UHAMKA, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini izinkan saya untuk berpesan tentang melestarikan lingkungan ya teman-teman. Di sini saya akan memberi judul, "Ayo tolong lestarikan alam kita, karena dari kita dan untuk kita." Nah, kalian tahu kan sampah plastik atau sampah anorganik, sampah yang tidak bisa didaur ulang atau sampah yang tidak bisa terurai? Ya, mereka memerlukan waktu yang sangat lama, bisa ratusan tahun, bahkan ada sampah yang tidak dapat terurai loh teman-teman. Betapa bahayanya sampah plastik tersebut untuk kelangsungan hidup kita teman-teman di masa depan. Bisa dibayangkan, ratusan juta penduduk di Indonesia setiap harinya berapa banyak sampah yang telah dihasilkan. Rata-rata bisa mencapai 11.000 ton teman-teman per hari. Banyak sekali dampak yang diberikan bagi kelangsungan makhluk hidup ya teman-teman. Nah, contohnya yang pertama, sampah plastik jadi masalah global loh teman-teman. Mengapa menjadi masalah global? Karena sejak akhir abad 20, produksi plastik itu semakin meningkat teman-teman. Dengan waktu uraian yang lama atau bahkan yang ada beberapa yang tidak terurai, faktanya proses atau jumlah produksi tidak berkurang sama sekali. Bahkan menjadi gaya hidup bagi masyarakat perkotaan, bahkan sekarang di desa pun menjadi gaya hidupnya loh menggunakan alat berbahan plastik tersebut. Betapa bahayanya teman-teman untuk kelangsungan hidup kita. Yang kedua, ada sampah plastik sebagai polutan di laut. Volume sampah plastik yang merusak ekosistem laut dapat menyebabkan beberapa hal teman-teman. Tercemarnya laut serta klasifikasi sampah plastik sebagai polutan laut sangat tinggi loh teman-teman. Nah, bahaya sekali kan? Ketiga, sampah plastik merusak ekosistem. Selain polutan di laut, tentu banyak hal yang dapat merusak ekosistem dunia. Sampah plastik memang banyak merusak ekosistem. Terlihat dengan berubahnya beberapa sungai yang dipenuhi limbah. Nah, kalian teman-teman pasti sering lihat kan di pinggir-pinggir sungai itu banyak sekali sampah-sampah plastik. Nah, itu tidak dapat terurai teman-teman dengan waktu yang cepat. Itu dengan jangka waktu yang lama baru bisa terurai. Bahkan ada yang tidak bisa terurai. Yang keempat, ada dampak plastik terhadap hewan laut. Di dalam laut memiliki banyak sekali biota atau hewan laut yang teman-teman tahu. Nah, sangat penting bagi kita dalam menjaga ekosistem tersebut, karena sampah plastik bisa saja merusak bagian dari dasar laut. Yang kelima, ada penumpukan di tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan akhir sampah. Nah, sampah yang tidak terurai dengan baik, dengan volume yang terus-menerus meningkat, dapat menghiasi banyak tempat termasuk TPAS tersebut teman-teman. Alhasil, penumpukan yang ada menjadi kasus tersendiri dengan volume sampah yang terus berkembang setiap tahunnya. Teman-teman bisa lihat kan di tempat pembuangan akhir sampah di mana-mana di kota mana, itu semakin menggunung dan itu tempat tinggal penduduk sudah sangat tidak baik teman-teman. Nah, mengenai pelarangan penggunaan plastik tersebut bukanlah pelanggaran hak asasi manusia loh teman-teman. Akan tetapi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hak asasi manusia menunjukkan bagaimana hak kita sebagai manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk kehidupan kita kelak. Nah, dampak yang ditunjukkan mengenai penggunaan bahan plastik cukup banyak kan teman-teman, termasuk kesehatan manusia. Karena kandungan-kandungan yang ada sangat membahayakan kesehatan manusia loh teman-teman. Dengan demikian, seluruh mikroplastik berikut dengan racunnya langsung atau tidak langsung terpapar kepada manusia.
termasuk melalui binatang atau tanaman yang kemudian akan dikonsumsi oleh manusia tersebut, dan pada akhirnya berbalik lagi kepada kami manusia kan. Nah, seperti di dalam ranah hukum domestik dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang meletakkan sebagai hak konstitusionalnya. Nah, tercantum seperti ini nih teman-teman. Lalu, upaya apa teman-teman yang bisa kita lakukan? Nah, mulailah dari yang mudah dan sederhana teman-teman, yaitu mengurangi penggunaan plastik dari rumah. Yang pertama, teman-teman bisa membawa tas belanjaan. Cara ini terlihat sangat kecil, namun jika dibiasakan dapat mengurangi keseluruhannya. Yang kedua, gunakan tempat makan dan botol minum yang bisa digunakan kembali atau di-recycle teman-teman. Cara ini bukan hanya mengurangi sampah plastik, tapi juga bisa menghindari kita manusia dari bakteri dan virus yang ada pada kemasan plastik teman-teman. Yang ketiga, ada batasi pemakaian kemasan plastik. Mungkin penggunaan sampah plastik ini sangat sulit untuk dihindari ya teman-teman. Namun kita dapat perlahan mengurangi atau meminimalisir itu. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada daur ulang. Selain berusaha mengurangi penggunaan plastik, kita juga bisa mulai menerapkan konsep 3R teman-teman. Reduce, reuse, dan recycle. Dengan memanfaatkan sampah plastik untuk diolah menjadi barang yang fungsional atau yang lain ya teman-teman. Nah, baik, dari semua pemaparan tersebut, saya hanya bisa berpesan kepada teman-teman, lakukan yang terbaik untuk bumi kita ya teman-teman. Nah, tolong dijaga, rawat, dan lindungi demi masa depan kehidupan kita juga teman-teman. Karena semua yang kita lakukan akan kembali lagi untuk kita, dari kita dan untuk kita. Mulailah dari yang kecil dan sederhana ya teman-teman. Ayo kita lestarikan alam kita ini teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa ya teman-teman, ayo kita lestarikan alam kita demi kelangsungan hidup kita, karena dari kita untuk kita teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman.